Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arif di unmute, di mute speakernya. Ya. Tata tertib yang pertama adalah room Zoom akan dibuka jam 9.30 saat memulai acara. Yang ketiga, dress code rapi dan sopan. Yang keempat, masuk ruang Zoom dengan nama sendiri. Dengan nama, kalau bisa dengan ditambahkan dengan misalnya Arif Rukmajaya. Biar kita tahu sebaran peserta di tiap kecamatan. Yang kelima, ketika acara berlangsung, host akan mematikan semua mikrofon. Dan yang terakhir adalah di sesi tanya jawab, silakan mengajukan pertanyaan melalui via chat room dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan nomor teleponnya. Ya. Mungkin itu acara yang sudah acara yang tata tertib yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke acara pembukaan. Marilah kita buka acara kita biar berkah dan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan Tauji Rombani tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ulum. Pak Happy. Ustaz siapa? Ustaz Happy. Ustaz Happy. Ya. Pada Ustaz Happy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pikiran. Suara nggak masuk. Salah. Suaranya kurang kencang. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pikiran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Amin. bulan yang berkah ini. Amin. Selanjutnya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS.
Hadirin dimohon berdiri. Suara saya nggak masuk ya? Pak Arif. Masuk. Mas PKS. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata hidup pertiwi, mencipta peradaban dunia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata hidup pertiwi, mencipta
Merdeka. Ya, silakan para hadirin untuk duduk kembali. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Kota Depok. Pada beliau kami persilakan. Maaf, saya buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan semua yang saya hormati, pertama-tama terutamanya Ketua DPD PKS Kota Depok, Bapak Haji Insinyur Imam Budi Hartono, para Ketua DPC Kota Depok, para Ketua-Ketua DPA PKS Kota Depok, dan juga pada Ketua-Ketua Bidang dan juga pengurus DPD PKS Kota Depok. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah kami dari Bidang Tani dan Nelayan Kota Depok mempersembahkan pelatihan budidaya ikan gapi dan juga kutu air. Kalau kita lihat masyarakat pada umumnya pada saat ini memang banyak mengalami kesulitan ya, yang jadi ojek sepi orderan kayak gitu, yang usaha-usaha jualan juga sepi gitu, belum lagi yang punya usaha juga omsetnya pada terjun bebas kayak gitu. Tapi pada kesempatan hari ini kita dari Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS Kota Depok, utamanya bidang tani dan nelayan, ingin menghadirkan sebuah pelatihan yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk mencari lahan-lahan baru rezeki kita gitu. Jadi nggak mesti yang kita jalani kemarin, mungkin ini di dunia air belum kita lirik, nah sekarang mungkin kita cocok bisnis di air kayak gitu. Nah, memang pelatihan seperti ini memang sifatnya baru pengenalan ya, jadi belum menjadi spesifik kepada pembudayaan langsung, apalagi kita masih sifatnya pada pertemuan dengan Zoom gitu. Nah, memang kedepannya kita harap mungkin setelah pandemi kita akan banyak kopdar samakan dengan Pemda Depok. Nah, kita juga akan kedepannya menyiapkan sarana komunitas. Nanti juga di tiap-tiap cabang kecamatan itu ada ketua-ketuanya, jadi kita bisa kopdar di tiap kecamatan masing-masing. Kita punya komunitas kompos ya, jadi setiap kompos ini bukannya sampah, bukan ini, tapi ini adalah komunitas kita yang kedepannya kita akan sinergikan, kita akan memang matangkan, dan kita memang insya Allah di situ kita akan bisa berdaya bersama-sama. Mungkin itu saja sambutan dari saya, mewakili dari Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS, karena memang beliau sedang berhalangan hadir. Mungkin saya mau tutup dengan sebuah pantun. Biasa kalau di PKS kalau nggak ada pantun nggak sah gitu. Makanya saya harus kasih pantun. Sejauh mantap ya. Buah dipotong dicampur dengan es. Rujak dimakan dengan belewah. Cakep sendiri. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan dari PKS. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah. Demikian sambutan dari kami. Kami tunggu Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bergabung dan
bersama kami mengikuti kegiatan selanjutnya maupun bersama-sama membangun kehidupan kita yang lebih baik bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, terima kasih Coach Hasan atas sambutannya sebagai staris ya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua DPD Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, juga sebagai Wakil Wali Kota Depok. Pada beliau kami persilakan. Pada Bapak Imam Budi. Ya, hadir. Ini sambutan. Ya, karena Pak Imam Budi lagi di luar kota, dia akan menyampaikan melalui video ya. Video. Sebentar ya. Video tidak hadir, jadi pakai video. Sebentar ya. Nggak ada kan? Suaranya nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar. Maaf. Belum keluar. Belum suaranya. Belum keluar ya? Suaranya ke mute Pak Kali. Coba diulang. Gimana suaranya? Masih belum keluar. Soundnya belum besar, Pak. Sudah maksimal ini. Share screen dari saya aja ya. Pak Arif. Ya, silakan. Ya, silakan dari ya. Perlu diketahui Pak Imam Budi sedang berada di luar kota. Dia berada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan sinyal di sana kurang bagus, jadi mengirim video. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bang Dede Sahlan sebagai Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD PKS Kota Depok dan seluruh warga Depok yang mengikuti acara pelatihan pada pagi hari ini. Saya Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS sekaligus sebagai Wakil Wali Kota Depok, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Dede Sahlan dan timnya yang telah mengadakan acara pelatihan pada hari ini dan seluruh warga Depok yang telah ikut acara pelatihan pada hari ini. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk menambah penghasilan kita di kemudian hari.
Sejak kecil kita disayang, dibelikan es dan diajarkan berenang. Jangan ragu dan jangan bimbang, masuk PKS hati jadi senang. Bapak dan Ibu sekalian, warga Depok yang saya cintai, PKS berkiprah di Kota Depok sejak tahun 99 dan alhamdulillah atas pilihan dari warga Depok, kami sekarang memiliki anggota legislatif atau DPRD sebanyak 12 orang. Begitu juga dalam pilkada-pilkada di Kota Depok, alhamdulillah PKS telah mewakili Bapak Ibu sekalian terpilih menjadi kepala daerah. Untuk itu saya sebagai Ketua DPD mengucapkan terima kasih banyak sebagai atas pilihannya warga Depok kepada PKS maupun kepada pemimpin PKS yang memimpin Kota Depok ini. Semoga Allah membalas dengan segala amal yang kita kerjakan. PKS dalam berkiprah di Indonesia, khususnya di Kota Depok, punya visi ketuhanan, di mana kita segala sesuatunya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu visi ketuhanan. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ingin dan masuk ke dalam PKS dengan landasan iman, di mana iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam segala perbuatan. Nah, sesuai juga dengan hadis Rasulullah yang mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka kalau kita sebagai kader PKS, sebagai anggota PKS, memang dilandaskan masuknya harus sesuai dengan keikhlasan kita di mana kita ada berorganisasi. Yang kedua, PKS juga mengajarkan visi kemanusiaan, yaitu visi pelayanan, di mana sebagai salah satu tujuan didirikan partai adalah melayani masyarakat, melayani warga, mengatasi segala persoalan problematika yang ada di warga masyarakat, wabil khusus di Kota Depok. Maka warga Depok sering menemui bagaimana PKS berkiprah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, tidak menunggu momentum 5 tahunan seperti pemilu atau pemilu kada. Lihat saja pada bulan suci Ramadan ini, banyak teman-teman PKS di jalan-jalan membagikan takjil, memberikan santunan yatim, dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka melayani masyarakat. Begitu juga visi yang ketiga, yaitu visi kebangsaan. Sebagai lembaga partai politik, kami PKS juga ingin memberikan bantuan-bantuan, ya, pemahaman-pemahaman tentang kebangsaan, baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sangat penting bagi kami karena kami hidup di Indonesia. Kemajemukan bukan merupakan satu halangan, tapi kemajemukan adalah sebuah anugerah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersatukan kita dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ragu, jangan bimbang, di PKS banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan aspirasi dari kita, baik di bidang ekonomi, di bidang olahraga, di bidang kemudaan, dan di bidang-bidang yang lainnya. Kami siap membantu menyalurkan bakat serta hal-hal yang diharapkan, agar terjadi kerjasama baik dari kami PKS maupun bagi warga masyarakat Kota Depok. Kalau berharap terhadap sesuatu kepada PKS, misalkan ada warga yang tidak mampu membayar BPJS, insya Allah kami akan carikan jalan keluarnya. Begitu juga anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah, mudah-mudahan kami bisa bantu untuk itu. Begitu juga pada hari ini, ya, ingin menambah penghasilan, kami buatkan pelatihan. Insya Allah manfaat kehadiran PKS di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan dan kami bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga Kota Depok khususnya bisa masuk ke dalam PKS. Kami bukakan pintu, kami terima dengan tangan terbuka atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam PKS. Memberikan akan menjadi, memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu prinsip kami. Bantulah urusan orang lain, maka Allah akan membantu urusan kita. Harus yakin karena itu adalah Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang Maha Kuasa, Maha segalanya, sehingga kita bisa menghadirkan diri kita, kemanfaatan kita, bakti kita kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Kepiting menjapit kerang, kerang masuk ke dalam lubang.
pasang kuping biar terang, pelatihan gupi, hati menjadi senang. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Si Pitung jagoan Betawi, jago silat, pintar mengaji. Idris Imam siap berbakti, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Budi Hartono atas sambutannya. Fi amanillah ya, mudah-mudahan sukses di NTB nanti di sana. Mudah-mudahan kembali ke Depok dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi simpulannya adalah visi dari PKS di Kota Depok adalah dua visi ketuhanan. Bagaimana kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada aku, kata Allah. Dan visi yang kedua adalah visi kemanusiaan. Hablum minan nas. Keberadaan kita, keberadaan PKS di Kota Depok sekitar bagi masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Ya. Misinya adalah melayani bagaimana tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, marilah kita bisa berbagi sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu dermawannya lebih dibanding di bulan-bulan yang lain. Terima kasih Pak Budi Imam. Selanjutnya marilah kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghafur. Mudah-mudahan membuat acara kita sukses berjalan dengan lancar. Pada Ustadz Abdul Ghafur, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, marilah kita memulai doa kita dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limasaykhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut atan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Abdul Ghafur atas doanya. Mudah-mudahan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan isinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan, mengabulkan segala isi doa tadi. Budidaya ikan hias dan kutu air. Kepada para peserta, silakan mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi maupun segala pertanyaan dicatat. Boleh disampaikan nanti melalui via chat. Ya,
Nanti dari kami panitia akan merangkum pertanyaan tersebut. Pada Coach Hasan, bagaimana, sudah siap? Siap. Oke, pada Coach Hasan kami persilakan. Video dulu. Oh. Video dulu katanya. Oh, video dulu, silakan. Budidaya ikan Minagapi Barokah terletak di ujung dan dengan melalui DKP 3, Pokdakan kami mendapatkan kunjungan dari PPTK Dinas Perikanan DKI Jakarta serta kunjungan dan pembinaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kelompok kami terpilih menjadi nominasi untuk dijadikan binaan dari KKP. Dan alhamdulillah kelompok kami juga sudah dikunjungi oleh Bapak Imam Budi Hartono sebagai Wakil Wali Kota Depok dan Bapak Wali Kota Depok Bapak Idris Abdus Somad. Semoga kelompok kami menjadi kelompok yang semakin maju dan sejahtera. Langsung. Ya, izin lepas. Profil dari Coach Hasan ya, itu hanya. Ya, silakan pada Coach Hasan. Baik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tanggal 24 April 2021 Hijriah di bulan Ramadan ini kita mengadakan webinar pelatihan ikan hias gapi dan budidaya kutu air yang mana acara ini terselenggara dari BTN Bidang Tani Nelayan DPD Kota Depok, yang mana ini adalah acara yang kedua. Sebelumnya bulan yang lalu diadakan pelatihan hidroponik yang dipelatih oleh Bapak Widi, dan ini yang kedua pelatihan budidaya kutu air. Salawat serta salam semoga tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabatnya serta kepada kita semua pengikutnya. Semoga kita dimasukkan ke dalam telaga-telaga beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Imam Budi Hartono selaku Ketua DPD sekaligus selaku Wakil Wali Kota Kota Depok, Wakil Wali Kota Kota Depok, walaupun tidak sempat ikut bergabung, tapi beliau mengirimkan videonya dalam penyambutan acara ini. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi beliau yang sedang berada di NTB. Yang saya hormati Bapak Dede Sahlan selaku Ketua BTN, beliau juga berhalangan hadir. Ada acara lain yang tadi diwakili sambutannya oleh Bapak Herman dan seluruh pengurus BTN Kota Depok. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka saya coba memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin masih banyak yang belum kenal gitu ya. Baik, nama saya Hasan. 49 tahun yang lalu saya lahir di Jakarta, tepatnya tanggal 1 Februari 1972. Alamat di Parung Tengah RT 2 RW 3, Kelurahan Dulen Mekar, Kecamatan Bongosari, Kota Depok. Status sudah menikah dengan 1 istri dan 4 orang anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Aktivitas sehari-hari saya sekarang ini sebagai petani ikan hias gapi dan budidaya kutu air. Sebelum saya sampaikan materi, mungkin kalau saya sampaikan sampaikan pertanyaan, siapa sih yang tidak terdampak oleh COVID-19 ini, pandemi COVID-19? Pasti jawabannya 100% menyatakan kita semua terdampak. Kita semua terdampak COVID-19, baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, BTN DPD Kota Depok berusaha mencarikan solusi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ini untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi bersama. Baik, kita masuk ke materi budidaya, mengenal gapi dulu. Oke, minta di Zoom materi ya, Pak. Silakan bisa ditampilkan materinya. Ya, Ambil ya. Silakan Pak.
Tep. Ya, mengenali ikan gapi dan cara memeliharanya. Kenapa gapi? Padahal banyak gitu loh Pak, ikan hias yang lain selain gapi. Saya memilih gapi karena gapi adalah ikan yang sangat mudah dipeliharanya, juga cepat berkembang biaknya. Awalnya mungkin saya itu berpikir gapi itu waktu kecil ikan yang ada di saluran air, di comberan, di ini. Sehingga ketika saya baru mengenal gapi, saya berpikir apa gitu, apa ininya, spesialnya, istimewanya apa. Ternyata gapi itu luar biasa, dia banyak jenis dan rupanya sehingga jadi favorit bagi para penghobi juga. Baik, kita masuk ke gapi. Next, Pak. Next. Gapi alias gapi atau Fusilia reticulata merupakan salah satu ikan peliharaan favorit, baik bagi pemula dan pakar menyukainya. Ikan ini memberikan nuansa warna-warni yang cantik. Ya, betul Pak. Gapi memiliki 300 jenis Pak. Kalau di pokdakan saya itu ada sekitar 30 jenis. Untuk menghafalnya itu luar biasa. Dan harganya variatif. Dia tergantung jenis, harga, dan kualitas. Semakin bagus kualitasnya, semakin tinggi harganya. Baik, next Pak Pulung. Ya. Gapi adalah ikan air tawar tropis. Ikan ini aslinya berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. Makanya betul waktu saya kecil itu tahun-tahun 80-an ngelihat gapi di comberan itu bagus gitu loh. Walaupun kita sebutnya cuma gapi gober doang. Ikan ini terbagi ke dalam 2 kelompok Pak. Gapi ini ada yang bermata hitam dan bermata merah atau albino. Cara pemeliharaannya kedua ikan ini berbeda. Cara penanganan pemeliharaannya berbeda. Kalau ikan jenis yang bermata hitam, itu kalau kita ingin membudidayakannya cukup ditaruh di kolam, styrofoam atau di bak, berpasang-pasangan, maka beberapa bulan kemudian dia akan banyak, tidak usah kita angkat anaknya, tidak usah kita pisahkan pun tidak apa-apa. Karena mereka hidup dan besar bersama. Berbeda dengan yang jenis albino yang mata merah ini. Dia cenderung kanibal. Dengan kalau dia sudah, nanti kita akan ini pengenalan 2 jenis ikan ini dulu. Yang albino itu kalau sudah gendut, yang biangannya atau perempuannya kita pisahkan di keler satu-satu sendiri-sendiri seperti ini ya Pak ya. Dan dia akan kalau sudah beranak baru akan kita pisahkan anaknya atau indukannya kita masukkan lagi ke kolam, baru anaknya kita masukkan ke kolam yang kosong bagi. Nah, budidaya gapi sangat mudah Pak. Kalau kata orang mah ditaruh aja ya 1, 2 pasang atau 3 pasang, nggak usah dikasih makan, dia akan makan sendiri, cari makan sendiri. Itulah istimewanya gapi. Kalau kita pelihara pun kita nggak, kalau yang mau pulang kampung nggak usah khawatir Pak, dia akan tetap hidup. Gapi itu ikan yang kalau kita bandel ya, walaupun dia nanti akan kurus, dia tetap bisa mencari makan dan tetap bertahan hidup. Dia 5 hari sampai 1 minggu bisa kita tidak kasih makan, masih tetap hidup. Jadi ini sangat bagus untuk yang ingin memulai budidaya ikan hias gapi. Tidak usah memikirkan kalau saya pulang kampung, misalkan yang punya kampung gitu, tidak usah pikirin ini ntar ikan siapa yang ngasih makan, nggak usah Pak. Dia kuat, insya Allah dia bisa makan lumut-lumut yang ada di kolam itu atau bekas-bekas sisa-sisa makanan itu ya, dia masih bisa bertahan. Gapi merupakan ikan yang cinta damai. Betul Pak. Gapi walaupun kita taruh ratusan bahkan ribuan dalam satu kolam, dia tidak akan pernah ada yang berantem Pak. Dia damai. Dia hanya memikirkan, memang kalau kita terlalu banyak dalam kolam, paling besar dan kecilnya itu berbeda karena tergantung siapa yang cepat makan.
Nah, makanya nanti akan kita bahas dalam pakan ikan hias ini, bagaimana cara supaya gapi itu dari anakan sampai besar itu bisa bareng atau bisa sama besarnya, sehingga tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Apa pakannya nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ikan ini cukup aktif. Mereka terus bergerak baik di akuarium maupun di kolam. Dia tidak, ya seperti yang di depan ini, di akuarium ini dia terus bergerak, turun naik ke bawah, kiri kanan, itu karakter dari ikan gapi seperti itu. Maka disinilah kelebihan gapi bagi para penghobi. Kalau dia punya aquascape atau akuarium, ditaruh ikan gapi jenis lakian semua, itu akan terlihat indah. Mereka warawiri, mundar-mandir, kiri kanan, atas bawah, akan terlihat keindahannya. Karena dia terus berenang ke atas ke bawah, sehingga menciptakan ketenangan atau kita senang melihatnya gitu. Nah, faktor yang membuat gapi emas di ikan hias gapi, Pak. Semua jenis ikan hias atau ikan konsumsi, faktor cuaca sangat mempengaruhi kesehatan ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Nah, pada saat musim hujan itu biasanya banyak ikan-ikan baik ikan gapi atau ikan hias lainnya atau ikan konsumsi biasanya banyak sakit dan banyak pula yang cuaca yang menyebabkan budidaya kita terhambat. Makanya kalau pada musim penghujan itu biasanya ikan gapi itu harganya sangat tinggi, cukup tinggi. Karena apa? Pemeliharaannya pun banyak yang mati juga, ya, sehingga berkurang jenisnya, berkurang banyaknya di pasar itu, sehingga menyebabkan naiknya harga ikan gapi ini. Baik, selanjutnya next. Baik, panduan budidaya ikan gapi untuk pemula. Saya sarankan kepada para pemula yang ingin budidaya ikan gapi, cukup memelihara satu jenis saja atau maksimal 2 jenis. Karena apa? Gapi ada perlakuan khusus, dia tidak boleh bercampur, beda jenis bercampur tidak boleh. Makanya kalau petani gapi itu selalu membedakan kolamnya. Kolam-kolam ikan jenis ini di sini, kolam ikan jenis ini di sini. Tidak pernah satu, atau bahkan serokannya pun berbeda, Pak. Kita buat nyerok ikan jenis ini dengan buat nyerok ikan jenis ini itu berbeda. Kita punya 2 serokan kalau ada 2 jenis. Biasanya untuk mengangkat anaknya. Kenapa kita bedakan? Karena biasanya dalam serokan itu terselip anakan yang jenis yang lain. Kalau kita pakai pergunakan untuk nyerok anakan jenis yang lain, khawatir yang terselip itu masuk ke situ, kita tidak ketahui, dan dia besar di situ, apalagi itu pejantan. Kalau itu pejantan, terus dia ngawinin ikan-ikan betina yang ada di situ dengan beda jenis, maka ikan satu kolam itu menjadi rusak. Jenisnya sudah berbeda. Itu yang dibilang nantinya gapi cendolan, Pak. Kalau gapi cendolan itu di sini ada, nanti saya kasih tahu contoh. Gapi cendolan itu gapi yang jenisnya umpamanya albino full platinum, tapi yang masuk di situ jenis yellow serif, itu akan berbeda warnanya. Walaupun sama-sama kuning, tapi kalau albino full platinum tidak ada corak di badannya, kalau yellow serif itu ada corak di badannya, dan itu akan terlihat. Tapi buntut AFV itu yang dibilang cendolan. Makanya saya sarankan kepada para pemula yang ingin mencoba budidaya gapi, satu jenis saja dulu atau maksimal 2 jenis dengan dibedakan jarak kolam atau styrofoam atau kolamnya, sehingga terjaga kualitas dan jenis. Gapi itu sekali beranak pertama itu anaknya sekitar 25 sampai 30 ekor. Itu pertama kali biangannya beranak. Istilahnya baru pertama kali beranak. Setelah 10 hari kemudian dia akan gendut lagi dan beranak lagi. Itu anaknya bertambah dari biangan yang itu menjadi 70 sampai 80 ekor.
dia terus beranak sampai 5 kali, maksimal 5 kali beranak ikan gapi itu, dan setiap kali beranak itu akan terus bertambah jumlahnya. Anakan yang ketiga bisa 100 sampai 120 ekor, Pak. Nah, yang keempat, yang kelima bisa 150 ekor. Makanya perkembangan gapi itu dia sangat cepat berkembang biaknya. Sehingga kalau kita ingin memelihara gapi terus mau main partai, itu yang disediakan banyak adalah sarananya atau medianya, kolamnya. Kolamnya diperbanyak. Seperti ya boleh lihat ini, Pak. Ini saya dulu 18 kolam itu hanya dengan 2 bulan sudah terisi penuh. Nah, nanti saya kasih tahu cara dan triknya, cara-cara bagaimana 18 kolam ini dalam jangka waktu 2 bulan sudah terisi semua. Insya Allah akan saya kasihkan kuncian-kunciannya. Perawatan gapi relatif mudah, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia itu tidak perlu perawatan khusus. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah beda jenisnya. Jangan sampai bercampur jenis yang ini dengan jenis yang itu. Itu aja. Selebihnya perawatannya tidak perlu dikhawatirkan. Kita kasih makan ada, kita kasih makan, nggak kita kasih makan pun dia akan tetap hidup. Bisa bertahan hidup selama 5 sampai 1 minggu. 5 hari sampai 1 minggu. Mungkinlah karakter-karakter ini yang banyak orang minat memelihara ikan gapi ini. Baik, kita masuk ke pemilihan indukan yang next, Pak. Ya, memilih indukan yang baik sebelum kita memulai untuk budidaya ikan gapi, maka kita biasanya yang terbaik untuk memilih indukan adalah datang ke petani, Pak. Datang ke petani langsung, jangan beli di pasar. Saran saya jangan beli di pasar, karena apa? Saya banyak punya teman tengkulak itu biasanya di pasar kualitasnya kurang bagus kalau untuk dibudidayakan lagi. Sebaiknya datang ke petani, cari indukan yang terbaik, cari indukan yang baik, dan petani biasanya akan memberikan atau kasih tahu mana kualitas yang baik untuk bisa dijadikan indukan. Ciri-cirinya Bapak juga bisa tahu memilih indukan yang baik itu, indukan yang bagus itu. Satu, pilih dia yang agresif atau yang selalu berenang. Jangan yang diam saja, Pak. Kalau yang diam saja, indukan atau perempuan itu yang diam saja di pinggir atau di dasar dan diam saja, maka itu indukan itu kurang bagus. Tidak bisa kita jadikan. Warnanya, buntutnya, dorsalnya. Dorsal itu sirip atas ya, Pak. Sirip atasnya bagus, buntutnya bagus. Kalau dia jenisnya misalkan AFR, cari yang badannya merah juga. Bukan cuma buntutnya, kalau ada cari yang badannya merah juga. Itu kita minta ke petani, memang mungkin harganya berbeda dengan kita beli di pasar. Tapi itulah indukan yang kualitasnya baik dan indukan yang kualitasnya bagus. Nah, kita beli biasanya, Pak, kalau untuk budidaya gapi dalam satu kolam, seperti kolam saya ukurannya 120 meter 20 persegi, itu diisi untuk indukan itu sebanyak 100 ekor. Dengan perbandingan 65 jenis perempuannya, 35 jenis lakinya. Jadi perbandingan untuk jenis kita budidaya gapi itu bisa 1:3 atau 1:2. Yang bagus adalah 1:2. Kenapa? Kita berharap anaknya banyak yang laki. Gitu. Tapi teorinya itu teori seperti itu. Biasanya, Pak, anakan pertama itu yang banyak yang laki. Anakan pertama, anakan kedua itu banyak lakinya, jenis lakinya. Anakan ketiga sampai kelima itu lebih banyak jenis betina yang dilahirkan oleh gapi tersebut. Nah, sebelum kita kawinkan dalam satu kolam, biasanya kita pisahkan dulu, Pak. Gapi itu kita pisahkan, kalau kata orang kita mah dipingit dulu lah gitu. Dipingit dulu, nggak ditemuin laki sama perempuannya. Jadi belum ta'aruf itu, Pak. Masih dipisah dulu dia. Dipisah agar apa? Agar indukannya memang sudah siap untuk kawin. Ketika disatukan dengan pejantan, dia sudah siap. Dan biasanya pejantan dan indukannya itu lebih besar indukannya dari pejantannya. Kalau kita ingin, nanti kita kasih teori cara kita memperbanyak gapi itu sendiri, bagaimana cara mengawinkannya, itu nanti akan kita bahas juga.
Nah, setelah dipisahkan minimal usia gapi 2-3 bulan yang indukan itu, makanya kalau beli ke petani tanya ini usia berapa bulan yang laki yang perempuannya ini. Indukannya berapa bulan usianya? Kalau sudah masuk 2-3 bulan itu sudah siap dikawinkan, baru kita masukkan yang jenis lelakinya. Setelah dicampurkan, kalau yang tadi yang 2 jenis itu mata hitam dan atau mata merah, kalau jenis gapinya itu mata hitam, tidak perlu dipisah Pak, cukup kita ambil karung goni itu, karung plastik, kita suwir-suwir itu karungnya, kita taruh di atas kolam tempat mereka kawin itu. Tujuan dari karung-karung ini apa? Untuk berlindung anak-anaknya ketika dilahirkan. Juga untuk berlindung si indukan ini beranak tanpa diketahui yang lain. Karena biasanya kalau dan itu yang mata hitam juga kalau sudah beranak kita nggak usah khawatir akan dimakan karena dia tidak memakan anaknya. Kecuali lapar gitu kali ya. Kecuali lapar. Tapi anaknya biasanya berlindung di suwir-suwir karung itu, Pak. Nah, berbeda dengan yang albino. Kalau yang albino kita pelihara, albino itu matanya merah, Pak. Jadi biasanya badannya putih, matanya merah, itu jenis albino. Sebenarnya bukan kanibal karena dia itu katarak gitu. Matanya itu katarak. Jadi rabun, sehingga apa yang tercium atau tersentuh oleh mulutnya dipikir dia itu makanan, akhirnya dimakan. Dan setelah dimakan pun anaknya biasanya dikeluarkan lagi, Pak. Makanya kalau di Keller ini, kalau kita telat ngangkat, itu kita akan lihat banyak anaknya di sini pada mati di bawah. Itu sudah dia makan dan sudah dikeluarkan lagi, dimuntahin lagi. Jadi bukannya kanibal dia, tapi karena matanya katarak, rabun, sehingga apa yang tercium oleh dia itu dianggap makanan. Nah, ini sudah ada anaknya. Ini baru tadi pagi ditaruh, langsung beranak dia nih. Iya. Nah, ini jenis albino seperti ini. Makanya kalau kita melihara jenis albino, maka siapkan keller-keller bekas sosis ini untuk tempat dia beranak, Pak. Untuk tempat dia beranak. Caranya apa? Caranya gimana, Pak? Kita perhatikan terus setiap pagi. Kalau saya nggak pagi, Pak, siang. Kalau pagi kita habis kasih makan, biasanya gendutnya gendut nipu itu. Bukan gendut bunting, dia gendut karena banyakan makan. Nah, saya ngangkat ikan albino, saya ada 2 jenis albino, AFR dan AEP, albino full platinum dan albino full red. Saya ada 2 di sini, ada 2 jenis. Biasanya saya jam 2 siang, setelah duhur lah. Habis duhur saya makan siang dulu ya. Jangan gapi aja yang makan, saya juga perlu makan. Saya habis makan siang baru saya ke kolam, saya perhatikan. Dan itu bukan gendut menipu, insya Allah memang gendut bunting dia, Pak. Dan siap beranak. Nggak bagus juga kalau kebanyakan, kalau kelamaan di Keller ini. Kita bisa melihat gendutnya itu bukan cuma gendut perutnya aja yang siap beranak, tapi mohon maaf di bawahnya itu pantatnya itu sudah merah, Pak. Dia sudah kelihatan merah, baru kita masukkan seperti ini. Ini baru tadi pagi saya masukkan, karena saya lihat pantatnya sudah merah, langsung dia beranak. Jadi nanti bisa mencirikan gitu. Kalau dia kelamaan di Keller juga kasihan dia kita ngasih makannya. Gitu. Jadi kalau sudah gendut, terus terlihat bagaimana untuk mengetahui pantatnya merah? Kita ada serokan yang bening itu, Pak. Serokan yang bening itu kita beli itu, kita angkat, kelihatan kalau pantatnya sudah merah itu, bawahnya sudah merah, kita masukkan ke Keller. Insya Allah dimasukkan ini sore dia akan beranak. Nah, setelah sudah beranak, indukannya ini kita keluarkan lagi, kita isolasi dulu, Pak. 1 hari, kita pisahkan dulu, kita karantina dulu. Jangan kita campurkan langsung ke dalam kolam. Kenapa? Biasanya kalau langsung dicampurkan ke dalam kolam, tahan hidup, kalau nggak kuat biasanya dia mati, Pak. Makanya kita karantina 1 atau 2 hari di kolam terpisah atau bak terpisah. Sehingga ketika kita masukkan kembali ke dalam kolam itu yang ada pejantannya, dia sudah siap. Sudah siap lagi karena sudah istirahat. Kalau kata orang mah nifas dulu gitu kali. Iya. Itu ya. Iya. Iya. Kalau habis beranak dia langsung mati, biasanya itu. Biasanya langsung diuber lagi oleh pejantan itu dan dikawinin lagi. Kalau ikan itu kuat, dia akan bertahan. Kalau dia nggak kuat, dia akan mati.
Makanya kenapa saya bilang tadi untuk memilih indukan itu pilih yang agresif, yang dia selalu bergerak. Tujuannya itu, kalau dia yang mata hitam, ketika dia sudah beranak, dia diuber lagi pun dikawinin lagi dengan pejantan, dia tetap kuat. Karena awalnya fisiknya dia memang sudah kuat. Berbeda dengan yang diam aja di atas atau di bawah. Itu fisiknya tidak kuat kelihatannya. Jadi sehingga kalau dia beranak, dia bisa beranak. Ketika dikawinkan lagi oleh si pejantan, biasanya dia nggak kuat dan akan mati. Seperti itu biasanya, Pak. Makanya saran saya kalau memang ingin memilih indukan, datang ke petani langsung. Jangan pernah beli di online atau di pasar. Datang ke petani, minta pilihkan indukan atau kita pilih sendiri. Dengan tadi sudah saya sampaikan, cari yang agresif, yang terus bergerak, maka akan menghasilkan gapi-gapi yang berkualitas, insya Allah. Nah itu proses pemijahannya. Setelah 2 bulan, 3 bulan ikan yang betina, maka dia akan melahirkan anak yang banyak, insya Allah, Pak. Ya, kalau sudah mengenal gapi sudah cukup. Sekarang sarana dan prasarananya untuk menyiapkan lahan budidaya gapi. Saran saya gini, Pak, kalau kita ingin maksimal budidaya gapi, dan insya Allah ini bisa jadi penghasilan yang cukup kalau kita serius menjalaninya. Kalau kita serius, ya, ya, saya, Pak, kalau kita mau serius, itu cukuplah melebihi UMR yang di DKI Jakarta itu berlebih. Penghasilan kita sebulan itu kalau kita Nominal seriuskan. berapa? Oh, sekarang nominal berapa? Satu ekornya berapa? Saya nominal pendapatan saya sekarang ini mungkin nanti akan Satu ekor yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa, Pak? Ya, untuk jenis ikan yang paling murah itu 1 ekor yang jenis lakinya itu paling murah di kita di petani itu 1.500, Pak. Itu yang paling murah. Ada juga yang paling mahalnya itu sampai 75.000 per. Ya, menyiapkan. Oke, saran saya, Pak, untuk budidaya gapi, kalau ada lahan kita sempit atau kalau kita memiliki lahan, sebaiknya buat kolam. Untuk pembuatan kolam tidak perlu biaya besar, Pak. Kolam itu kita pakai hebel, tidak perlu pakai semen. Hebel didirikan itu seperti di gambar ya. Itu hebel pertama kita ratakan tanah, setelah kita ratakan tanah kita dirikan hebel. Itu hebel itu tidak perlu disemen, Pak. Cukup kita paku, atasnya paku miring itu dia sudah megang, sudah bertahan. Nanti lagi akan dipegang lagi oleh dikuatkan lagi oleh terpal yang kita pasang di atas hebel itu. Gitu. Jadi kalau kita punya lahan untuk lebih maksimal pemeliharaan gapi, sebaiknya buat kolam. Kalaupun tidak ada lahan, masih banyak alternatif untuk budidaya gapi seperti styrofoam, bak-bak atau bekas galon aqua itu bisa, Pak. Bisa kita manfaatkan untuk budidaya gapi. Hanya saja kalau ada lahan walaupun sempit, buatlah kolam 1 atau 2 kolam yang sebesar 1 meter persegi. Untuk apa? Untuk perkawinan gapi tersebut. Karena kalau dia kawinnya di kolam itu, dia lebih maksimal. Nah, jangan kolam semen, Pak, kolam terpal. Karena apa? Kalau kolam semen itu dingin. Kolam terpal pun pembuatannya setelah diratakan tanah, dipasang hebel, sebelum kita taruh terpal, itu biasanya kita taruh sekam, Pak, sekam kering. Sekam kering itu bukan sekam bakar, tapi sekam kering. Sekam mentah ya, sekam mentah. Atau kulit padi lah kalau nggak ini sekam ya. Kulit padi sekam itu kita aurkan. Sekam itu fungsinya adalah untuk mengatur suhu air, Pak. Jadi kalau kita pakai kolam semen, biasanya gapi nggak akan kuat karena dingin kolam semen. Fungsi dari sekam itu adalah untuk mengatur suhu air yang ada di kolam tersebut. Setelah dia dialasi oleh terpal, sekam kering itu, sekam mentah, baru kita taruh terpal. Nah,
Cara pembuatannya pun ada dua sistemnya Pak. Mau saya pakai buangan seperti ini, ada buangan di tengahnya ini, di gambar tengah, itu di tengahnya itu ada peralon, itu kita sudah buat peralon Pak. Kita sudah buat peralon untuk pembuangan air. Fungsinya apa? Untuk mempermudah kalau kita mau nguras kolamnya Pak. Kalau kita mau mencuci kolamnya. Itu tujuan dari pembuangan itu untuk mempermudah. Juga kalau kita mau mensipon atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kolam itu. Tinggal kita cabut, kita bersihkan. Insya Allah bersih. Bagaimana kalau ada ikannya? Ikannya Gapi nggak akan nyebur Pak. Nggak akan tertarik, nggak akan kesedot. Kenapa? Gapi malah lebih senang ketika akan kesedot, cuma hanya kotoran aja yang kita buang. Nah, fungsi dari pembuangan air itu seperti itu. Bisa juga saya punya dua kolam dua jenis ini. Yang satu sebelah sana saya nggak pakai buangan. Sistem mengurasnya adalah dengan cara ditimba ya, ditimba dan disipon. Pakai blower saya sedot kotorannya itu. Itu juga bisa. Karena apa? Biasanya yang nggak pakai buangan itu lebih awet. Lebih bertahan lama karena apa? Dia nggak harus ngebolongin terpal itu. Kalau ngebolongin kita jepit pakai peralon itu biasanya kadang ada yang rembes gitu. Kita akan kesulitan. Nah, setelah dipasang terpal, Pak, sebaiknya langsung diisi air. Jangan sampai dikosongin. Kalau kita bikinnya misalkan 10 kolam, gapinya baru ada 100 atau kita bagi 2. Tetap Pak 10-10-nya kita airin. Karena apa? Musuh terpal kalau sudah dipasang itu bakot Pak. Kalau kata kita semut bakok, semut hitam. Semut hitam itu dia akan membolongi terpal itu. Sayang Pak. Tapi kalau sudah ada airnya, dia biasanya nggak bisa membolongi itu. Makanya tetap diisi. Dan lebih bagus air itu sudah diendapkan di terpal di kolam tersebut. Minimal 1 hari Pak, 24 jam diendapinnya. Semakin lama semakin bagus. Nah, untuk pH itu yang terbaik 27 sampai 28. Tapi biasanya pengatur pH nanti ada lagi Pak. Untuk menstabilkan pH yaitu pakai daun ketapang. Daun ketapang, fungsinya daun ketapang itu untuk menstabilkan pH juga sekaligus untuk antibodi ikan tersebut. Iya. Iya. Untuk jenis-jenis yang tertentu ya Pak, kalau albino ini nggak boleh dipakai daun ketapang karena akan kuning, warnanya akan merah. Nah, tadi sesudah kita pasang terpal, sebelum kita isi air, jangan lupa juga kita auri garam Pak. Kalau kolam seperti 1 meter persegi, 1 mangkok garam kita aurin di atas terpal tersebut, baru kita airkan, baru kita isi air. Air tersebut, garam tersebut untuk membunuh mungkin bakteri-bakteri yang ada di air tersebut dan untuk menetralisir gitu. Garam ikan Pak. Biasanya ada di tukang ikan hias ikan itu, tukang ikan hias ada garam ikan. Itu kalau kita beri karungan lebih murah. Saya kemarin baru beli seharga 65.000, 1 karung isi 60 kilo. Kalau nggak ada garam dapur gitu ya. Saya pernah pakai Pak. Tapi garam dapurnya yang saya pakai garam bata. Bukan garam bata itu saya pakai karena susah waktu itu nyari garam ikan sedang kosong siapa itu. 1 kolam saya pakai 2 sampai 3 atau 2,5 bata itu. Nah, tujuannya tadi untuk membunuh bakteri yang ada di air itu dan menstabilkan juga. Sesudah diendapkan air tersebut baru kita bisa taruh ikan. Nah, cirinya bagaimana? pH itu kalau kita masukin ikan itu ke dalam air tersebut langsung dia yang berani nyelam ke bawah dan bermain di bawah terus, itu berarti pH-nya sudah bagus dan airnya sudah bagus. Tapi kalau airnya itu belum, Bapak bisa tes nanti. Kalau airnya baru diisi, kita masukkan ikan itu biasanya mainnya di atas. Dia seperti kekurangan oksigen. Nah, itu fungsinya dari di pengendapan air 1 hari minimal, 3 hari sampai seminggu, semakin lama semakin bagus. Nah, untuk air Pak, ini juga harus kita perhatikan di musim penghujan dan di musim kemarau berbeda. Kalau tinggi dari hebel adalah 20 cm,
maka airnya biasanya kita pasang, kita pakai itu kalau di musim kemarau 18 cm atau mendekati penuh, hampir penuh kemarau. Tapi kalau di musim penghujan kita buat setengahnya Pak, 10 sampai 15 cm aja airnya. Karena apa? Dingin. Pada saat musim penghujan dia akan terjadi merasa dingin ikan tersebut, sehingga itu yang menyebabkan banyak ikan pada mati Pak. Jadi kalau seperti sekarang ini kadang hujannya juga ekstrim ya, kadang panas, ya kita pakai di tengahnya ya, antara 17, 15 sampai 18 cm. Nah, kalau misalkan lahan kita sempit seperti gambar next ya. Pak. Oke. Kalau misalkan lahan sempit, kita bisa manfaatkan styrofoam itu, Pak. Styrofoam bisa cari di biasanya supermarket banyak bekas buah itu kita bisa beli. Nah, styrofoam buah ya. Di tukang buah juga ada, kita bisa pakai, kita manfaatkan. Kalau nggak styrofoam, bak-bak kecil ya bisa, Pak. Nanti. Ya, bak-bak kecil juga bisa nanti untuk anakannya saja. Baik, next. Saya rasa untuk budidaya ikan nanti kita bisa lanjutkan ya lebih dalam lagi di jawab ini. Di grup kompos ya. Ya. Sudah jam 11. Ya sebentar, pakannya Pak. 10 menit bisa ya. Ya, pakan ikan hias Pak. Pakan ikan hias yang utama adalah kutu air. Semua ikan hias sangat membutuhkan kutu air, terutama untuk burayak. Jenis apapun ikan hiasnya, maka kutu air sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk yang tadi saya bilang agar burayak itu besarnya sama. Kenapa? Karena kutu air kalau kita masukkan ke dalam kolam, dia akan menyebar. Sehingga burayak yang ada di sana bisa langsung tidak usah nguber-nguber. Biasanya kutu air itu yang nyamperin sehingga dia bisa makan. Dan itu yang membuat besarnya itu bisa sama atau berbarengan. Yang kedua, dapnia makna. Dapnia makna ini dapnia makna. Kalau burayak tidak masuk mulutnya Pak, dapnia makna lebih besar daripada kutu air. Ketiga, artemia. Artemia juga sangat bagus, hanya saja harganya relatif mahal, Pak. Jadi artemia itu sejenis kutu air juga. Cuma dia dimasak, yang direbus pakai aerator itu, sehingga kalau sudah jadi baru kita kasih ke burayak. Itu juga bagus, sangat bagus bahkan bagi buat burayak. Yang keempat itu cacing sutra. Pakan ikan hias cacing sutra itu, kalau kita mau lebih cepat ikan besar, setelah 2 minggu di stop kutu airnya kita kasih cacing sutra itu, maka ikan dalam jangka waktu 1,5 bulan ikan itu sudah siap dijual Pak. Karena cacing sutra mengandung protein tinggi sehingga bisa membuat ikan lebih cepat besar. Kalau nggak ada cacing sutra, alternatif lain adalah plankton atau cacing darah Pak. Nah cacing darah plankton, dia ada yang beku, ada yang hidup, lebih baik yang hidup. Dan plankton juga bagus buat indukan yang akan beranak. Nah, berbeda dengan cacing sutra tadi. Kalau cacing sutra, indukannya jangan dikasih cacing sutra lagi, Pak. Kalau dia sudah mau beranak, karena dia bisa mempermudah telur lagi. Makanya kalau yang sudah siap, sudah dikawinkan dan perutnya sudah besar, kita kasih cacing sutra, biasanya dia akan mengempes lagi. Kata ini bikin mudah telur. Gitu. Nah, di musim penghujan biasanya kita susah mencari pakan-pakan jenis ini, Pak. Baik kutu air, cacing itu susah. Karena kutu air kalau kena hujan mati. Juga tidak produksi. Cacing sutra akan terbawa air. Maka alternatif buat makanannya adalah pelet PF 500. Kita beli, tanya di tukang ikan itu tahu. PF 500 beli, atau pengli udang. Pengli ini buat burayaknya, buat ikan yang kecil-kecilnya. Itu pengli. Kalau pelet PF 500 itu untuk yang lebih besar lagi. Nah, sekarang saya kasih kuncinya, Pak. Bagaimana saya bisa, yang tadi saya bilang 18 kolom dalam jangka waktu 2 bulan saya sudah bisa penuh kolom ini.
Saya pakai konsep Islam, Pak. Saya berpikir bahwa Gapi adalah makhluk Allah juga. Gapi ini pasti bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka setiap kali saya ngasih makan, Pak, itu selalu saya ajak ngomong ikan itu. Saya ajak ngomong, saya bilang ya ayo makan, ini rezeki dari Allah. Tolong sehat. Tolong berkembang biak yang baik, yang banyak. Dan biasanya ikan itu ya, yang tadi saya bilang 2 bulan kolam saya 18 kolam penuh, Pak. Dia memberikan apa yang saya minta. Karena saya katakan, karena saya pernah baca buku gitu, Pak ya, ada 2 pohon yang disiram dengan diajak ngobrol, dibacain Al-Fatihah, yang satu cuma disiram dia bacakan Al-Fatihah, itu memberikan buah yang baik, sedangkan yang disiram asal-asalan itu buahnya walaupun berbuah tapi tidak baik, kurang bagus lah gitu. Nah, itu yang saya praktekkan. 18 kolam ini setiap indukan saya kasih makan, saya selalu bicara seperti itu, bahkan ke anak-anaknya. Tolong cepat besar, rezeki dari Allah bukan dari saya, tolong saya hanya perantara gitu. Jadi kalau istri mungkin ngeliat saya kayak orang gila awalnya gitu, Pak. Baik, ya kalau masa untuk budidaya kutu air, seperti tadi saya bilang, kutu air adalah pakan utama semua jenis ikan hias. Cara pembuatan kutu air, Pak, sebenarnya gampang. Kolam alami lebih bagus, atau misalkan ada bak atau styrofoam. Pertama, cari postal atau kotoran ayam dan puyuh, kotoran burung puyuh. Kotoran burung puyuh itu dimasukkan ke dalam karung, masukkan aja ke dalam kolam itu tanpa diaur. Kalau postal ya, kalau kotoran puyuh itu diaur aja langsung ke dalam situ, ke dalam kolam itu. Setelah itu tunggu beberapa hari, 2 atau 3 hari biasanya akan tumbuh kutu. Apalagi bila ditambah dengan sayuran-sayuran bekas atau kol sesim yang bekas, itu kita masukkan ke sana, insya Allah akan lebih mempercepat kutu air timbul. Nah, tadi yang saya bilang juga, kutu air itu musuhnya adalah air hujan. Kalau dia tertimpa hujan, dia biasanya mendam atau hilang, bahkan mati. Makanya kalau buat kolam kutu air, ditutup dengan plastik UV, itu biasanya lebih bagus, cuman tidak maksimal juga hasilnya, karena dia lebih bagus terkena sinar matahari langsung. Dia akan menghasilkan kutu yang bagus. Harganya pun cukup menjanjikan, Pak, kutu air. Kalau kita bisa produksi, 1 gelas aqua itu dihargai 20-25 ribu, Pak. Nggak usah khawatir, setelah banyak itu akan jual kemana. Bapak datang aja ke tukang hias ikan atau ke petani ikan, pasti dibeli, Pak. Karena dia sangat butuh, apalagi neon. Neon itu ikan neon tetra, dia pakannya harus kutu air, nggak boleh yang lain, cacing enggak atau enggak. Makanya di sini ada empang yang disewa oleh petani neon tetra, 1 empang itu berani menyewa 1 bulan itu 1,5 juta dia berani sewa, Pak. Karena apa? Kebutuhan untuk neon tetra itu kutu air. Makanya kalau kita adakan pelatihan kutu air, kita produksi kutu air, kita bisa produksi kutu air banyak, nggak usah khawatir penjualannya. Datangnya aja kutu air petani neon tetra, insya Allah mereka siap menampung. Atau petani-petani ikan hias yang lain pun siap beli gitu. Juga untuk pemasaran ikan gapi, bekerja sama dengan anak muda sini, kita berdayakan anak muda sini memasarkan di marketplace seperti di Shopee dan Tokopedia. Dan ternyata hasilnya lebih besar mereka daripada saya gitu. Bisa 4-5 kali lipat dia penghasilannya daripada saya gitu. Karena itu teman-teman ada yang baru main sekitar 6 bulan, 4-6 bulan itu sudah menghasilkan sebulan 40 juta, Pak. Dari jual gapi di marketplace. Makanya saya sarankan bagi bapak-bapak yang memiliki anak muda, yang biasanya anak muda tuh lebih kreatif main di HP, maka kita yang jadi petaninya, anak kita yang menjual di marketplace di Shopee atau Tokopedia. Itu bisa dicek di Shopee atau Tokopedia, anak-anak sini tokonya itu sudah luar biasa, Pak, penghasilannya. Dan alhamdulillah
kita bekerja sama baik dengan teman-teman online ini, dia ngangkat ikan di kita pun akhirnya terbantu juga, nggak pusing lagi mencari pasar, mereka pun akhirnya berpenghasilan dan ada kegiatan yang positif. Maka bisa diterapkan di setiap daerah atau di kampung-kampung kita, di rumah-rumah kita, yang tua sebagai petaninya, maka yang muda sebagai ujung tombak marketingnya. Saya rasa untuk melanjutkannya bisa melalui tanya jawab aja ya, interaktif, mungkin lebih enak. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ada yang bisa saya jawab akan saya jawab, dan yang kalau nggak bisa saya jawab mungkin nanti di grup kompos yang terbentuk yang akan saya buat. Demikian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Tas pagi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Hasan, luar biasa. Ya, saya berharap semua peserta tidak puas sehingga banyak yang bertanya. Ya, kalau nggak puas kan menjadi bertanya. Ya, jangan-jangan nggak puas sehingga selalu puas dengan ilmu. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 130 peserta di partisipan. Terus pertanyaannya sudah ada di sini di catatan saya ada 32 pertanyaan. Silakan Coach langsung dijawab atau bagaimana? Dibacain aja Pak. Ya pertanyaan ya. Ini ya. Yang pertama dari Lili Fahrudin. Apa kelebihan ikan gapi dibanding ikan hias lainnya? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Iya. Udah jawab ya. Udah jawab iya. tadi ya. Oke, 3 pertanyaan Pak, nanti saya jawab 3-3 deh. Oke. Yang kedua mau tanya, setelah gapi beranak apa dia akan mati? Karena 2 gapi saya begitu setelah beranak induknya mati. Tadi ya sudah dijawab ya Pak. Udah jawab ya. Tadi udah terjawab juga. Udah jawab juga ya. Oke. Untuk pasarnya bagaimana nih? Seluas apa di Depok ini? Oke. Ya. Yang keempat, yang kelima, jenis gapi yang mahal yang apa? Yang bentuk jenis apa? Ya. Saya jawab yang tadi, yang pertama yang dan kedua sudah terjawab kayaknya ya. Indukan mati itu karena tadi Pak, kita memilih indukannya mungkin bukan yang agresif, yang hanya diam di bawah atau di permukaan aja, sehingga ketika dia sudah beranak dikejar lagi oleh si pejantan, dikawinin lagi, fisiknya nggak kuat, akhirnya dia mati. Makanya kenapa yang tadi saya katakan kalau mau memilih indukan itu yang agresif. Yang kedua, untuk pasarnya seluas apa? Luas Pak. Gapi kita bisa menciptakan pasar sendiri, seperti yang tadi terakhir saya sampaikan, kita menciptakan pasar sendiri. Jadi ini kalau masih Pulau Jawa ya, masih Pulau Jawa. Iya, untuk daerah kita saja Pak. Saya sebenarnya juga ditawari untuk memenuhi permintaan Pulau Jawa aja, saya nggak sanggup Pak. Oh, subhanallah. Saya tidak menyanggupi karena cuaca kemarin itu kan kadang hujan, kadang panas, sehingga kalau nggak tersanggupi nanti saya kena penalti gitu. Makanya perlu kita komunitas perlu ya. Siap, betul. Saya perlu plasma. Semakin banyak peternak gapi maka kita akan semakin berani ngambil. Jadi kaya bersama ya. Betul, pasar Pulau Jawa atau mungkin ekspor kita akan berani. Amin, ya. Kita sudah ditawarkan untuk menangani Pulau Jawa aja, saya nggak berani karena permintaannya luar biasa. Saya harus menyediakan 1 minggu itu jenis-jenis sekian ribu, saya nggak sanggup. Karena apa? Petani kita di sini masih sedikit. Oke, lanjut ke jenis yang gapi yang paling mahal, Coach. Iya, saya pernah melihara jenis gapi paling mahal yang pernah ada di saya itu yang sepasang 75.000, yaitu YTKC, Yellow Tiger King Cobra. Hanya saja saya salah pada saat itu, salah cara penanganannya, akhirnya ikan itu jadi mandul Pak. Saya waktu itu ikan itu kolam itu setelah bekas ikan lain, saya khawatir ada anakan jenis lain itu, akhirnya kolam itu saya cuci dan saya bersihkan, bahkan saya kasih M4 itu. M4, saya waktu itu tidak baca dulu cara penggunaan M4, yang saya tahu itu adalah untuk membunuh mikroba jahat gitu kan. Saya pakai itu, 1 hari saya diamkan, baru saya masukin ikan jenis itu. Ternyata dia bikin mandul Pak. Ikan YTKC yang saya pelihara itu enggak ini. Lanjut ke ini, ciri-ciri ikan gapi yang sedang hamil.
Yang pertama, ciri-ciri ikan gapi yang hamil. Terus, apakah ikan gapi harus selalu pakai aerator? Ya, gini Pak. Ciri-ciri gapi hamil ya kelihatan dia gendut Pak ya. Makanya yang tadi saya bilang kalau mau lihat, kalau kita pakai jenis albino yang harus dipisah, kita lihat di jam 2 siang Pak. Kalau pagi kita habis kasih makan sih, kita khawatir tertipu. Dia itu gendutnya gendut kenyang ya. Tapi ya, Oke, lanjut kayak ke gitu ini udah yang dijawab ya. Kalau aerator harus pakai aerator. ini di sini yang tidak pakai aerator. Kalau saya memang saya pakai karena apa? Kolam kita nih, kolam saya ini indoor Pak, tertutup. Jadi dia harus pakai aerator untuk memecah oksigen yang ada di dalam. Tapi kalau yang terbuka, banyak teman-teman saya yang terbuka itu dia tidak pakai aerator. Oke, lanjut. Bagaimana pengelolaan jika memelihara ikan gapi di indoor sama outdoor? Apa perbedaannya? Yang kedua, apakah selalu butuh sistem aerator? Bisakah tidak menggunakan aerator supaya hemat listrik? Bagaimana triknya jika tidak menggunakan aerator? Ya, sama seperti tadi. Kalau sebaiknya kalau untuk memelihara gapi dan menghasilkan kualitas yang bagus, memang indoor Pak. Kalau outdoor itu biasanya ikannya kalau nggak mati ya habis dimakan oleh musuhnya, itu sansrit. Ada ya burung-burung, dia burung sansrit itu burung yang berwarna itu. Nah burung sansrit itu kalau nggak dipagar di kolam kita, dia itu biasanya kalau sudah datang sekali, setiap hari dia akan datang Pak. Oh, udah tahu Ditongkrongin ya. Jadi kita tutup pakai paranet juga untuk menjaga air hujan itu Pak. Karena kalau gapi terkena air hujan langsung biasanya pada oleng kalau kata kita. Kalau dia fisiknya kuat dia akan bertahan hidup, kalau nggak kuat dia akan mati Pak. Nah aerator fungsinya adalah untuk memecah oksigen aja yang ada di dalam air. Dan biasanya juga kalau pakai aerator itu ikan lebih cepat besar karena ada riak-riak di dalam itu. Sama seperti saya rasa semua jenis ikan ya kalau pakai kasih aerator itu dia akan senang, di dalamnya ada riak-riak gitu. Lanjut, untuk piara gapi di akuarium berarti harus jenis yang sama ya, nggak boleh dicampur. Betul Pak. Terus. Yang kedua, mengapa ikan gapi mudah mati dan bagaimana cara mengatasinya agar gapi tidak mudah mati? Soalnya ikan saya selalu mati satu persatu Coach. Selanjutnya, kenapa kalau albino rentan mati dibanding yang biasa? Ya, di akuarium nggak cuma di akuarium, di kolam pun kalau bisa satu jenis, nggak boleh kita bercampur jenis. Yang tadi saya bilang itu kalau udah pejantan masuk ke jenis lain, maka kalau di barat di petani saya ini di kelompok saya satu pejantan masuk ke kolam itu, maka saya anggap satu kolam itu rusak. Biasanya kita buang Pak, kita jadikan ikan yang satu kolam itu jadi santapan ikan-ikan predator. Karena apa? Gennya sudah rusak, gitu. Kita anggap sudah rusak. Jadi harus satu jenis. Makanya saya bilang kalau untuk pemula biasakan usahakan cuma satu jenis atau dua jenis saja pemeliharaannya. Terus yang kedua, kenapa ikan gapi mudah mati? Yang tadi saya bilang Pak, kalau kolam atau ininya terkena hujan, semua jenis ikan hias kalau kena air hujan biasanya cepat mati. Gitu. Juga terlalu banyak ngasih makan, gapi makan mati Pak. Gapi itu dia akan sehat kalau dia lapar. Makanya teman saya ada yang, iya betul Pak, maksudnya jangan terlalu kenyang. Nggak terlalu kenyang kita kasih makan, teman saya itu. Kalau gapi sudah, dia itu dikasih makan buahkan terus Pak, nggak berhenti sampai perutnya gendut. Makanya saya bilang kalau perutnya gendut itu kadang di dalam makanan kalau kutu air. Nah, kutu air aja kan kita saring dulu agar kutu jet tidak masuk. Kutu jet itu kutu yang akan membunuh ikan, Pak. Dia bentuknya seperti lancip begitu. Kalau sudah masuk ke sirip ikan makan mati. Makanya kalau kita nyari kutu air, kita saring lagi kutu itu sampai 1 sampai 2 kali saringan. Mungkin itu penyebab ikan gapi sering mati, Pak. Kalau albino, ya yang tadi, albino ya sama, Pak. Albino terutama yang AFR. Semua jenis AFR itu albino full red itu kayaknya perlu penanganan khusus. Dan kalau kita sudah berkesimpulan di sini kalau AFR itu harusnya fokus dia satu jenis saja, nggak boleh megang jenis yang lain karena agak sulit dia itu berkembang biaknya, gitu. Oke, lanjut. Setelah melahirkan gapi betina dipisah, selanjutnya dikawinkan kembali, apa dia langsung melahirkan tanpa kawin?
Selanjutnya, bagusnya ada souvenir sepasang albino setelah selesai sesi. Apa nih? Souvenir. Ini tawaran. Iya. Berapa lama usia ikan gapi? Penyakit apa? Usianya ya, usia ikan gapi paling lama berapa? Iya. Penyakitnya apa? Dan mencegah penyakitnya bagaimana? Iya. Yang pertama, gapi kalau sudah dikawin, Pak, gapi itu kalau sudah kawin sekali, lakiannya kita angkat, itu yang betina akan sesudah melahirkan 10 hari kemudian dia akan bunting lagi, Pak, hamil lagi, walaupun tanpa betina. Jadi dia cukup sekali dikawinkan, dia walaupun tanpa pejantan. Gapi itu seperti itu. Tapi tetap Jadi, dibuahi. Jadi tetap dibuahi ya? Tidak, nggak usah dibuahi pun dia bisa bunting hamil lagi, bisa melahirkan lagi. Iya, itulah keistimewaan gapi. Makanya kenapa saya bilang gapi itu berkembang biaknya lebih pesat, lebih cepat, karena itu sekali saja dia dibuahi, dikawin oleh si pejantan, dan dia beranak, kita angkat pejantannya. Kalau ada misalnya kita angkat, dia tetap 10 hari kemudian dia akan bunting lagi, hamil lagi dan melahirkan lagi. Tanpa perkawinan. Tanpa perkawinan, itulah dia seperti menyimpan sel telur di dalamnya gitu. Sel sperma. Iya, menyimpan sperma si pejantan itu. Usia ikan gapi berapa lama nih? Nah, inilah keuntungan pemeliharaan ikan gapi, Pak. Usia gapi itu 1 tahun sampai 1,5 tahun dia akan mati, Pak. Bahkan lebih banyak yang cuma usianya 7 bulan. Gapi 7 bulan, paling lama dia bertahan hidup tuh 1,5 tahun. Tapi dia akan mati. Ya, berlipat-lipatnya cepat juga ya. Cepat lagi. Makanya bagi penghobi kalau yang sudah mati dia akan ganti jenis lagi, beli lagi. Makanya perkembangan gapi dari dulu sampai sekarang bukan cuma musiman tapi terus berlanjut. Berbagai macam jenis yang sudah mati dia mungkin ganti yang lain. Jenis lain dia ganti lagi. Iya. Penyakitnya apa nih? Penyakitnya? Kalau biasanya jamur disebabkan yang tadi air hujan. Sebaiknya penanganannya adalah karantina, Pak. Makanya kalau mau lihat, saya waktu itu ke Reser Cibinong, milik KKP, saya ketemu dengan dokter hewan khusus ikan. Saya ngomong sama dia, untuk mengetahui ikan sehat atau sakit, lihatnya malam, Pak. Jam 7 sampai jam 8 malam. Ikan itu akan kelihatan yang sakit dan yang sehat. Jadi kalau yang sehat dia akan terus tetap bergerak, yang sakit itu biasanya dia sudah di pinggir kolam. Itu sebaiknya diangkat, dikarantina, dipisahkan di bak lain, dikarantina agar tujuannya tidak menularkan penyakit kepada yang sakit yang lain. Tapi kalau sudah jamur, kalau ketahuan masih satu, Pak, segera diangkat. Jamur ini cepat penularannya. Bisa 1 kolam mati. Saya pernah mengalami 2 kolam ikan saya mati, Pak, kena jamur. Kalau sudah jamur, itu agak sulit penanganannya. Gitu. Karena bertahan hidupnya gapinya itu kayaknya nggak bertahan lama kalau sudah kena jamur, Pak. Ya, gapi itu yang tadi sebentar, Pak, sekali yang tadi sudah saya jawab kayaknya ya. Anak pertama itu gapi kalau beranak itu dia 25 sampai 30 ekor. Beranak kedua 70 sampai 80 ekor. Beranak ketiga dia sampai 5 kali beranak biasanya, Pak. Anakan ketiga itu bisa 100 sampai 120 ekor. Dan keempat yang kelima sampai 150 ekor, satu biangan, Pak. Makanya saya bilang satu indukan itu bisa kalau sudah 3-4 kali beranak, makanya gapi cepat beranaknya seperti itu. Ya, lanjut next. Lanjut ya. Berapa lama indukan beranak lagi setelah indukan tersebut mengeluarkan anak? Tadi udah kita jawab ya. Bagaimana cara supaya indukan cepat gendong telur lagi setelah mengeluarkan anak? Udah juga tadi ya? Apakah boleh dikawinkan satu keturunan? Nah ini, oke. Ini pertanyaan sebaiknya, yang di mana sebaiknya beli indukan yang bagus? Siap. Ya. Ini udah saya jawab yang ini. Tapi yang apakah boleh dikawinkan satu keturunan? Nah ini, Pak. Untuk menjaga kualitas gapi, kalau kita ingin memperbanyak ikan, itu sama seperti manusia. Kalau satu keturunan atau satu kolam itu kita kawinkan maka tidak baik. Kurang bagus kualitasnya. Makanya kalau kita punya komunitas dalam satu RT kita ada 2 atau 3 atau 5 berapa orang pun melihara gapi, ada yang jenisnya sama itu disilang, Pak. Biasanya pejantannya kita silang. Misalkan jenisnya Black Moscow, di sana juga Black Moscow juga. Anak kan indukan sudah kita pisah,
maka pejantannya kita tukar Pak, kita silang. Kita minta pejantan yang dari sana, pejantan kita oper ke sana, dia ke sini gitu. Kalaupun terpaksa kalaupun terpaksa satu kolam, ya caranya seperti itu yang bagus. Kalaupun terpaksa satu kolam, maka bedakan anakan, misalkan indukannya anakan pertama, maka pejantannya bisa anakan ketiga atau keempat. Pejantan biasanya lebih kecil daripada indukannya, Pak. Anakan pertama nih kita kawinin, itu nggak bagus hasilnya. Makanya yang tadi saya bilang dipijah dulu, pisah dulu indukannya sampai usia 2 sampai 3 bulan. Anakan pejantan yang lahir anakan ketiga itu baru kita kawinkan di betina yang pertama itu. Jadi sistemnya seperti itu. Kalaupun kita tidak ada teman atau komunitas yang sama jenisnya. Baik, next Pak. Bolehkah kami bergabung ke Pokdan Mina Gapi Barokah? Apakah harus pakai tadi aerator udah ya? Ikan gapi hias atau konsumsi kayak nggak usah ya? Boleh gabung nggak nih? Boleh gabung dengan Pokdan Mina Gapi Barokah? Kalau bergabung masuk ke Mina Gapi Barokah, kita kan sudah bentuknya sudah pokdakan Pak ya. Tapi kalau jadi plasma, insya Allah bisa. Kalau bergabung, plasma itu apa? Plasma itu maksudnya apa? Plasma itu kayak kalau kata MLM bawaan kita lah Pak. Binaan kita kasih downline-nya lah. Biasanya kita kalau punya plasma itu dia bikin kolam, ikannya kita kasih, ikannya dari kita, nanti penjualannya pun kita yang angkat ikannya dia gitu. Kalau dia belum mengerti pasarnya, kita yang angkat dulu ikannya, kita buat memenuhi teman-teman online di sini juga. Karena kita ya memang masih kekurangan ikan. Kalau buat bergabung dengan Mina Gapi Barokah, kita anggota kali ini sudah bentuknya pokdakan, anggotanya sudah jelas satu kelurahan, nggak bisa kelurahan lain. Ya, nanti kalau sudah terbentuk per kelurahan itu nanti bisa Pak kita bentukkan. Ya, di grup kompos itu kalau misalkan satu kelurahan ada 10 orang minimal, itu sudah bisa dibentuk pokdakan insya Allah. Dan kita insya Allah bisa memfasilitasi pembentukan itu. Baik, next Pak. Ini yang nomor 2 sampai 23 kayaknya udah dijawab ya. Iya. Ya udah, kita langsung ke ini. Bagaimana mengatasi ekor dan sirip gapi yang rusak? Terus bagaimana pemasarannya? Apakah ada peran Pemkot Depok yang menampung penjualan panen ikan gapi kita? Tempat saya airnya kandungan besinya tinggi. Apakah mempengaruhi perkembangan ikan gapi? Ya. Ya. Bagaimana Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Waktunya sudah. Ya. Bagaimana mengatasi ekor gapi yang rusak gitu ya? Ya, ini yang dibilang ekor kincup ya. Ekornya rusak biasanya itu karena bakteri di airnya. Ada teman Pak, coba mengkarantina ikan yang ekornya rusak itu. Yang ekornya rusak itu coba mengatasi, kasih berbagai macam obat, dia sehat, tapi ekornya bisa tumbuh tapi lama, gitu. Ada obatnya Pak, saya lupa namanya itu ya. Terus bagaimana cara pemasarannya? Pemasarannya seperti tadi Pak, udah itu dijawab ya. Tempat air yang penetral pH itu dan antibodi daun ketapang. Ekstraknya atau saringnya yang sudah kita rendam, daun ketapang itulah yang akan menstabilkan pH air. Yang bagus 7 sampai 8 Pak. Iya. Baik, Pak Arif, untuk bagaimana sudah cukup? Cukup ya Pak Hasan ya? Iya. Oke, cukup ya. Oke. Karena berhubung waktunya yang sudah 11:30, kita sudahi sesi pertanyaan dan permintaan dari panitia. Kita ada foto dulu ya, foto bareng ya. Mohon kepada para peserta untuk menampilkan videonya. Pada teman-teman, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mohon ditampilkan videonya. Kita akan mengambil gambar. Pak Haji bisa buka mic-nya Pak Haji. Kan videonya dibuka
Boleh host membuka video teman-teman semuanya? Kalau boleh, buka semuanya. Siapa yang beri aba-aba? Pak Haji, ada Pak Haji. Halo Pak Haji. Subhanallah, alat pada gantengnya. Ya, Ini para ada 5 halaman ya. Oke. Saya screenshot ya untuk halaman pertama. This is the prize first look at life in the outside world. Ini Pak. It's been 2 hours and 20 minutes since she started dropping Silakan siapa yang memberi aba-aba? There's more and more pride. Most of them are surviving. 2 hours and 25 minutes. Oke, siap. Siapa yang mau foto? Halaman 1 ya. 1, 2, 3. Lanjut halaman 2. 1, 2, 3. Belum. Belum. Halaman 3. Ya, halaman 3. Halaman 3. Halaman 3. Belum. Carinya dimatikan dulu Pak. Halaman 3 ya, halaman 3. 1, 2, 3. Oke, halaman 4. Teman-teman mohon dibuka videonya. 4. Dibuka videonya. Loh. Dibuka videonya. Teman-teman dibuka videonya. Yang belum nih. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Bagaimana? Cukup? Oke, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Kita sudah menuntaskan webinar kali ini. Seperti yang saya bilang, mudah-mudahan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya tidak puas. Nanti kita lanjutkan dengan, kalau bisa ada offline ya, offline di tiap kecamatan yang akan dibimbing oleh para ahlinya, sehingga kita bisa mengaplikasikan hobi maupun penghasilan kita dengan budidaya ikan hias dan petir. Ya. Bagaimana nih, ada dari saya mungkin sebagai pembawa acara, sebagai MC, mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan buatkan grup di BTN bidang tani dan nelayan Kota Depok, dan kita akan perkecil lagi per kecamatan untuk mengadakan kopdar sehingga kita bisa lebih mengerucut lagi. Demikian dari saya. Saya Arif Rahman, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
Semuanya terima kasih. Petani Mudah-mudahan manusia yang berjasa kepada terima kasih ya semuanya. Terima kasih. dan bangsa. Pada teman-teman, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita maksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Ya Allah. Ya. Putus-putus. Kadang-kadang hilang. Dari awal sampai akhir. Iya, ketika ini kedengeran putus. Itu nggak ada sama sekali sama untuk materi itu. Kayak Pak, ini tadi tuh. Kayaknya ada bang sih harus digabung. Ya. Kalau bikin acara ini harusnya yang baik ini jadinya. Iya. Jadi kita banyak acara yang kita mendadak kita rubah ya nggak bermacam bulan. Yang bisa tanya-tanya itu kan gak usah dibacain semua. Pokoknya sudah silakan teman-teman. Pertanyaan tuh muncul Ya, ada Pak Hasim nih, Hasim, subhanallah. Ada Udimam, ada Broto, ada Ibra, subhanallah. Salam kenal. Terima kasih ya atas Maedito channel ya. Wah, nanti kita bisa aplikasikan ilmu-ilmu kita. Terima kasih. Kang Ibra, waduh subhanallah.